Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur dengan rasa syukur kepada Allah bersama dengan Nuncio Apostolik untuk Indonesia Monsignor Piero Piopo, para kardinal, Kardinal Julius, Kardinal Suharyo, dan para uskup seluruh Indonesia. Kita mengucapkan selamat atas 11 tahun penggembalaan Monsignor Agustinus Agus di Keuskupan Agung Pontianak ini yang baru kita syukuri pada tanggal 28 Agustus yang lalu. Saya bersyukur kepada Allah karena boleh mengikuti perjalanan Bapak Uskup dalam 11 tahun ini. Sejak 11 tahun yang lalu saya hadir di Paroki Santo Agustinus mengikuti instalasi dari sebagai Uskup Agung Pontianak. 25 tahun uskup dan hari ini pada pesta syukur yang istimewa. Salah satu yang sangat kuat yang mengesan dalam diri saya ketika berjumpa dengan Monsignor Agus pada tahun 2013 ketika sebagai Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Migran, Pastoral Migran dan Perantau, Monsignor Agus mengadakan acara di Lembang. Saya masih sebagai imam. Kerendahan hati yang luar biasa terpancar dalam dirinya, dalam pergaulan dengan para imam, dengan awam, dan dalam pengembalaannya. Dan sampai hari ini pun seharusnya beliaulah yang menyampaikan homili, tetapi dengan rendah hati meminta saya untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Uskup. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu akar masalah dalam kehidupan bersama adalah tuntutan akan kehormatan yang berlebihan, hingga orang menjadi gila hormat, dan kebanggaan yang kelewatan hingga orang menjadi angkuh. Saat kehormatan dan kebanggaan seperti itu diganggu, apalagi merasa dilecehkan, orang bisa jadi berbuat apapun yang untuk menyakiti, menyingkirkan, bahkan tega membunuh sesama, bahkan saudaranya. Itulah juga yang kita ingat dari cerita Kain yang tega membunuh Habel. Kehormatan memang harus dijaga dan kebanggaan harus dipelihara, tetapi secara memadai, yaitu dengan cara yang pas dan pantas sesuai dengan martabat manusiawi. Jangan sampai kehormatan dan kebanggaan mengorbankan martabat, apalagi hidup sesama. Untuk itulah diperlukan kerendahan hati agar orang bisa berbagi kasih kepada sesama dalam menjaga kehormatan dan kebanggaan. Tidak mungkin seorang memiliki iman yang dalam kalau ia tidak memiliki kerendahan hati. Orang sombong jangankan bisa rendah hati kepada sesamanya, kepada Allah pun tidak mungkin. Hanya orang yang rendah hati bisa sungguh beriman pada Allah. Makin tinggi jabatan seseorang, makin tinggi tugas pelayanan seseorang, makin banyak tanggung jawab yang diberikan dan dipercayakan oleh siapapun kepada seseorang, makin ia rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang tadi saya katakan saya alami dalam diri Monsignor Agus. Salah satu kekuatannya, ada begitu banyak kekuatannya, adalah kerendahan hati. Kita lihat juga perjalanan hidupnya ya. Masuk sebagai imam Keuskupan Sanggau, ditugaskan oleh Sri Paus menjadi administrator di Keuskupan Sintang, kemudian menjadi Uskup Sintang, dan 11 tahun yang lalu ditugaskan lagi menjadi Uskup Agung Pontianak. Ia terima dengan rendah hati, dengan penuh syukur, mau dipindah, mau diarahkan kemanapun beliau berjalan. Dan saya mendengar dalam kunjungan-kunjungan ke kampung-kampung juga, kalau ada kelompok ibu-ibu yang memasak sementara orang sudah pergi beristirahat,
menyempatkan waktu untuk mendatangi dan menguatkan, meneguhkan ibu-ibu yang berada di dapur, mengucapkan terima kasih, berada bersama dengan mereka. Tak jarang juga ada di antara para imam dan awam turut bernyanyi dengan luar biasa. Kebanggaannya sebagai seorang Dayak yang patut disyukuri dan patut dikagumi, maka ia pun membuat museum di Wisma Keuskupan. Saya sudah menyaksikan 2 kali museum yang sangat bernilai luar biasa. Beliau bangga sebagai orang Dayak, tetapi merangkul semua kebudayaan. Maka kalau menyanyikan lagu-lagu pun, ia menyanyikan lagu-lagu Mandarin, Inggris, Indonesia, dan lagu-lagu bahasa lain. Kerendahan hati yang patut kita teladani dalam. Maka pada usia 75 tahun pun, ketika para uskup menyadari posisinya, beliau pun menulis surat pengunduran diri kepada Sri Paus pada November yang lalu untuk diperkenankan menyelesaikan masa tugasnya. Kerendahan hati inilah yang mengantar kita semua untuk patut mensyukuri apa yang telah dialami oleh Monsinyur Agus. Di KWI, ia sejak imam muda, baru setahun ia sudah menjadi pastor paroki, dan terus menerus sejak itu mengembalakan dan diberi kepercayaan yang lebih tinggi. Dan itulah makin tinggi jabatan seseorang, makin tinggi pelayanan seseorang, dan tanggung jawabnya makin banyak, makin rendah hati. Kerendahan hati diuji dalam kemurahan hati. Kerendahan hati menjadi kunci untuk kemurahan hati. Maka kalau kita menyaksikan kemurahan hati yang kita alami dan Monsinyur Agus, akarnya adalah karena orang rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menceritakan satu perumpamaan yang berkaitan dengan pentingnya kerendahan hati berhadapan dengan kehormatan dan kebanggaan berlebihan pada para pendengarnya yang biasanya berlomba-lomba menduduki tempat-tempat terhormat agar dengan bangga dirinya dihormati. Pesta perkawinan pada zaman Yesus adalah perjumpaan sosial yang paling penting. Pengundang biasanya mengatur posisi tempat duduk berdasarkan jabatan dan pangkat dalam kehidupan masyarakat dan agama. Akan tetapi ada orang tertentu yang merasa lebih terhormat, bahkan paling terhormat dibandingkan yang lain. Kehormatan pengundang pun bisa nilai dari siapa yang diundang dan siapa yang datang ke undangan. Pada acara yang syukur hari ini pun, Bapak Uskup Agung Monsinyur Agustinus Agus tidak mengadakan acara secara istimewa, perayaan misa syukur bersama dengan kita tanpa pengumuman apapun dan tanpa kehadiran banyak uskup. Tapi dengan semangat rendah hati, yang penting adalah bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang diberikan Allah kepada gerejanya melalui penggembalaan Monsinyur Agustinus Agus. Saudara-saudari yang terkasih, maka dalam suasana dalam zaman Yesus, para pengundang pun menyeleksi undangan dengan harapan bahwa pada suatu kali pengundang diundang ke tempat lain. Pesta perkawinan menjadi ajang pamer diri dan investasi sosial untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Yesus menutup perumpamaan dengan nasihat untuk bermurah hati dengan cara ekstrim, mengundang mereka yang tak punya apa-apa untuk membalas. Bagaimana mungkin orang bisa memperhatikan mereka yang tak punya jika ia tidak rendah hati? Kerendahan hati menjadi jalan bermurah hati. Hanya orang yang rendah hati bisa bermurah hati. Yesus mengajak kita semua untuk berbagi dengan sukacita, dengan murah hati dengan mereka yang tak punya. Tapi akarnya adalah kerendahan hati. Saudara-saudari yang terkasih, apakah yang disampaikan Yesus ini bisa kita terapkan pada saat ini?
Banyak orang ingin bertemu waktu Sri Paus hidup, tetapi tak bisa. Bahkan saat sudah berada di dekatnya pun tak sampai bertemu bertatap muka. Adalah suatu privilege untuk bertemu Paus. Akan tetapi pada hari ulang tahun ke-80 2016, Paus Fransiskus mengundang 8 orang gelandangan untuk makan pagi bersama setelah mereka diundang ikut misa pagi bersama. Itulah contoh kerendahan hati dan kemurahan hati. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang rendah hati adalah orang yang keluar dari kepentingan diri sendiri, mengarahkan kepada kepentingan orang lain. Biasanya dalam perjalanan saya dari Bandung ke Jakarta, saya mengambil kereta api. Perjalanannya antara 2 jam 40 sampai dengan 3 jam 15. Tapi sejak 2 tahun terakhir ini ada WUS. Dari Bandung ke Jakarta hanya menempuh perjalanan dari 26 menit sampai 36 menit, rata-rata 30 menit. Kecepatan luar biasa. Dalam 11 tahun ini Monsinyur Agus seperti WUS, cepat sekali. Banyak hal yang diperbaiki, banyak hal yang dikembangkan. Wisma Keuskupan, tempat retret, universitas, aula di belakang. Perhatian pada imam-imam diosen dalam waktu 11 tahun, lebih dari 22 kali lipat jumlah imam projo di. Cepat sekali. Maka kelak ketika saat emeritus nanti, siapa yang akan meneruskan masinis dari Keuskupan Agung Pontianak ini? Wush, harus cepat, sat-set gitu ya. Nah inilah yang jadi terima kasih Monsignor Agus atas kecepatan yang luar biasa. Saya aja yang muda berjalan ngos-ngosan dengan Monsignor Agus ini. Dalam keadaan sampai sekarang masih sehat, kuat, penuh berkat. Kadang-kadang pulang dari luar negeri sudah ada di sini, sudah ada di sana ya. Mungkin Monsignor Agus tidak merasa capek, tapi kita yang melihatnya kecapean. Mungkin kuliah juga merasa capek. Ini bagaimana harus benar. Tapi jalannya itu seperti wus ya. Sat. Kenapa? Ada kerendahan hati di dalam dirinya, tidak memperhatikan kepentingan dirinya, memperhatikan kepentingan orang lain, kepentingan yang lebih besar, kepentingan keuskupan. Terbagi-bagi Keuskupan Agung Pontianak dan di Konferensi Wali Gereja Indonesia. Karena terus menerus sejak itu ya, ketua komisi ini, kemudian komisi KKP, lalu Dewan Moneter, sampai pada usia 70 tahun lebih terus berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan pelayanan. Terima kasih atas berbagai pelayanan. Maka pantaslah hari ini kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Monsinyur Agus dalam perayaan 11 tahun mengembalakan Keuskupan Agung Pontianak. Semoga apa yang telah dibuat oleh Monsinyur Agus menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua umat beriman, baik awam maupun imam, untuk pertama-tama rendah hati, agar bisa mencurahkan hati, budi, energi untuk kepentingan ilahi, sehingga kita bisa bermurah mati dalam tatanan manusiawi kepada siapapun. Dan kita percaya Tuhan sendirilah yang akan mengganjarnya. Siapa yang rendah hati, maka hidupnya pun akan dicurahkan hanya demi kemuliaan Allah, menjadi berkat bagi banyak orang, dan kecepatannya tidak terhingga luar biasa. Sekali lagi Monsignor Agus, terima kasih atas teladan yang pantas diberikan sesuai dengan Injil hari ini ya. Makin banyak kepercayaan yang Tuhan berikan, makin tinggi jabatan yang diberikan percayakan oleh Tuhan, makin rendah hati dan makin murah hati. Semoga dengan demikian kita pun makin bisa bermurah hati kepada sesama. Semoga apa yang telah dihidupi sungguh menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk menjadi pribadi, awam, imam, uskup yang rendah hati dan murah hati, sehingga dimanapun dan kapanpun kita berada, nama Tuhan dimuliakan
banyak orang mengalami berkat Tuhan dan kita pun mengalami sukacita. Tuhan memberkati. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Logis. Berkah dalam